Jenius mendadak bersama The Prompts. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik, kembali bersama The Prompts ya. Kali ini akan mendampingi adik-adik di kelas 10 SMA dalam belajar fisika untuk materi dinamika partikel adik-adik ya. Dinamika partikel ini tidak lain adalah hukum-hukum Newton tentang gerak. Begitu. Ini termasuk materi semester genap di kelas 10 SMA. Oke, kita mulai di part 1 karena nanti ada part 2 juga yang merupakan pendalaman dari materi ini. Begitu ya. Nah, konsep dasarnya dulu mari kita jelaskan, karena fisika tanpa konsep pasti bukan jalan-jalan tapi tidak akan jalan, gitu ya Adik ya. Maka konsep dalam fisika ini teramat sangat vital. Adik harus memahami dulu untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, gitu ya. Baik, karena ini adalah hukum Newton tentang gaya, maka perlu adik tahu pengertian gaya. Oke. Nah, gaya itu adalah dorongan, bisa juga tarikan yang dapat mempercepat atau memperlambat, gitu. Sebenarnya lebih umum dari pengertian gaya ini bukan satu-satunya adik ya, karena gaya itu ya bisa saja bisa merubah bentuk, gitu ya. Nah, tapi ini karena kita sedang membahas tentang gerak ya, maka definisi gaya kita arahkan yang terkait dengan gerak. Jadi berupa dorongan tarikan yang dapat mempercepat atau memperlambat, begitu. Nah, karena ini adalah mempercepat atau memperlambat, maka dalam hal ini sangat erat dengan materi yang sudah kita pelajari, yaitu GLBB kalau memang percepatannya tetap ya. Dan kalau percepatan tidak tetap maka lebih jauh ya. Adik juga nanti harus akan mengerti tentang GLBTB, gerak lurus berubah tidak beraturan, gitu ya. Jadi memang saling terkait materi satu dan yang lain. Oke, baik. Dalam bahasan ini kita akan bahas tentang hukum-hukum Newton, adik. Nanti ada berapa macam? Yaitu ada 3, ya, 3 hukum-hukum Newton. Kita mulai yang pertama, hukum 1 Newton, ya. Banyak yang mengatakan ini adalah hukum kelembaman. Dengan kata dasar lembam, ya. Apa lembam itu? Ya, kalau definisi lembam adalah kecenderungan suatu benda mempertahankan kondisi sebelumnya, ya. Jadi kecenderungan suatu benda mempertahankan kondisi sebelumnya. Nah, bagaimana itu terjadi? Yaitu jika resultan gaya pada suatu benda itu sama dengan 0, maka nah ini yang namanya lembam, ya. Yaitu kondisi sebelumnya dipertahankan. Benda yang mula-mula diam, artinya sebelumnya diam, maka dia tetap diam. Gitu adik ya. Nah, begitu pula benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan, ya, gerak lurus beraturan, maka dia pun akan tetap bergerak lurus beraturan, ya. Artinya apa? Kondisi sebelumnya dipertahankan, diam tetap diam, GLB tetap GLB. Nah, dalam hal kelembaman ini ya tidak mungkin suatu benda itu ber-GLBB, ya. Ketika resultan gayanya 0 itu tidak mungkin ber-GLBB. Ini hal yang tidak mungkin, gitu adik. Kamu harus tahu. Jadi begini, kelembaman suatu benda itu terjadi jika sigma F-nya 0, gitu ya. Jika sigma F-nya 0, maka ada 2 kemungkinan tentang benda itu. Benda yang diam, gitu dek, dia tetap diam, ya, gitu ya. Sementara itu benda yang GLB, ya, dia akan tetap GLB. Oke, dan tidak mungkin GLBB. Begitu. Nah, maka sigma F sama dengan 0 ini terkenal dengan nama syarat kelembaman benda. Lebih jauh, ini juga menjadi yang namanya syarat kesetimbangan, ya. Kesetimbangan, tapi kesetimbangan partikel.
partikel atau titik gitu ya. Jadi bukan yang benda tegar, nanti beda lagi. Maka syarat setimbang, syarat lembam ya untuk partikel gitu ya, itu adalah sigma F sama dengan 0. Oke, sekarang bagaimana dengan hukum 2 Newton? Adik-adik, kalau ini membicarakannya adalah tentang percepatan gitu, acceleration. Makanya simbolnya adalah A. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah. Sebanding itu besarnya, searah itu ya arahnya dengan resultan gayanya. Resultannya loh ya, bukan masing-masing gaya tapi resultan. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi begini adik, bahwa A itu sebanding dengan resultan gaya sigma F, sebanding berarti di atas, dan berbanding terbalik dengan massa, maka M-nya di bawah. Gitu. Ya, ini perumusan dari hukum Newton 2. Lah kalau bendanya lebih dari 1 gimana? Ya sigma. Ya. Dalam hal ini adik-adik harus tahu bahwa sesama sigma antara sigma F dengan sigma M ini berbeda. Apa bedanya? Kalau sigma F ya, sigmanya karena gaya itu adalah besaran vektor, maka dia menjumlahkannya itu secara vektor. Sehingga kalau vektor adik ada kalanya bertanda positif, ada kalanya bertanda negatif. Ini yang adik-adik harus tahu. Kapan suatu gaya itu positif? Yaitu jika gaya itu searah dengan gerak benda, maka gaya itu positif. Sebaliknya negatif, jika gaya itu ya berlawanan arah dengan apa? Dengan gerak benda gitu. Jika berlawanan arah dengan gerak benda, maka gaya itu negatif. Tahu ya adik ya. Nah, jadi acuannya ternyata adalah gerak benda. Ini sebagai acuan. Oke. Nah, berbeda halnya dengan sigma M. Kenapa? Karena massa adalah besaran skalar. Maka semuanya ini operasinya operasi skalar saja, maka dalam tanda itu selalu positif. Kalau massa gitu adik, ya tidak akan terjadi mengoperasikannya dikurangi, itu tidak. Ya, tahu ya, itu bedanya. Dan ini sangat-sangat menentukan, ya benar salahnya sangat tergantung pada ini, gitu ya. Nah kemudian berikutnya adik-adik, karena ini adalah terkait dengan gaya, maka jelas mutlak sekali adik-adik harus memahami macam-macam gaya. Nah sebenarnya ini banyak sekali ya, tapi setidaknya ya yang paling sering digunakan diantaranya apa? Yang pertama, kenali gaya berat, gitu adik, harus digambarkan simbolnya W, biasanya W kecil ya, M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Nah, karena ini selalu kaitannya dengan arah ya, maka bagaimana menggambarkan W? Kalau W ini arahnya selalu ke bawah. Begitu, ke bawah menurut si penggambar gitu ya. Karena kalau secara universal arahnya adalah menuju pusat bumi. Kalau di bumi ya, kalau di planet ya menuju pusat planet. Tapi kita gambarkannya ke bawah gitu. Itu gaya berat yang nomor 1. Kemudian yang kedua adik-adik, kita juga mengenal lagi namanya gaya normal. Nah, nanti lebih jauh kita akan belajar di hukum Newton 3. Kalau gaya normal ya simbolnya adalah N. Rumusnya ini tergantung gaya yang lain, karena dia adalah gaya reaksi adik ya. Maka tergantung pada sistem gaya. Nah gitu. Bagaimana mencari gaya N nanti kita jelaskan. Dan arahnya pastinya selalu tegak lurus dengan bidang. Ya, selalu tegak lurus dengan bidang. Ini yang adik-adik harus jadikan catatan. Menggambar N itu begitu. Nah, setelah gaya normal kita kenal lagi yang C, yaitu ada yang namanya gaya tegangan tali. Hanya kalau di tegangan tali istilah gayanya jarang dipakai. Jadi hanya tegangan tali gitu aja, simbolnya T. Itu gaya ya, tetap gaya. Nah, bagaimana menggambar T? Nah, kalau ini gambarnya adalah dua arah adik ya.
Jadi secara lengkap misal ada tali begini, maka T itu ke sana dan ke sini gitu loh adik ya. Oke, selalu begitu. Kemudian berikutnya, untuk nilainya juga tergantung pada sistem gaya. Jadi ini juga berlaku di sini, tergantung ya. Oke, kemudian yang D, adik-adik, kita juga harus mengenal yang namanya gaya gesek. Gaya gesek itu F kecil ya, simbolnya gitu, mu kali N. Oke, bahasan mendalam tentang gaya gesek ya, tentu ini diperlukan. Mu kali N dengan mu ini koefisien gesek, begitu. Mu-nya adalah koefisien gesek. Nah, gitu. Nah, N-nya gaya normal tadi sudah. Pastinya ya, arahnya penting. Arah gaya gesek ya, ini selalu melawan. Melawan apa? Melawan arah gerak. Ya. Nah, kalau melawan arah gerak sudah pasti berarti dia bertanda negatif. Maka setiap kali menggunakan gaya gesek pasti tandanya negatif, adik. Tidak pernah satu pun ada gaya gesek yang positif. Ingat itu ya. Oke. Dan adik-adik cukup penting ya, adik perlu tahu bahwa ada gaya lagi yang namanya adalah gaya kontak. Tentang apa dan bagaimana gaya kontak nanti di soal saja. Makanya ikuti video The Pram sampai habis, gitu ya. Baiklah, adik-adik, ini konsep mendasar sampai hukum Newton kedua. Sekarang kita lanjut dulu konsepnya karena memang harus dikuasai, yaitu hukum 3 Newton. Oke. Baik, jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama, jadi yang sama besarnya, tetapi arahnya berlawanan, begitu. Nah, maka kemudian dikenal hukum 3 Newton itu adalah F aksi sama dengan min F reaksi, gitu. Nah, terus mana yang aksi, mana yang reaksi? Nah, ini pada akhirnya kalau terjadinya bersamaan itu tidak bisa dibedakan ya. Jadi tidak bisa dibedakan karena terjadinya secara bersamaan gitu. Pastinya yang adik-adik harus tahu ada syarat-syarat merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Yang dua sudah kita sebut tadi, yang pertama sama besar, ini deh ya, besarnya sama. Kemudian berlawanan arah ya, dengan arah berlawanan, maka di sini ada negatifnya. F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, dan masih ada syarat yang ketiga adik, yaitu bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, syarat ketiga ini harus difahami ya, supaya adik tidak salah. Nah, pada contoh ini adik-adik perhatikan, berarti karena ini benda tentu bermassa ya, punya gaya ke bawah. Ingat tadi gaya ke bawah apa? W, gaya berat, rumusnya M kali G. Kemudian tadi juga adik tahu ada tegak lurus dengan bidang, yaitu apa? N. Ya sebenarnya ini berimped tadi ya, tapi biar kelihatan ya saya geser dikit aja. Tapi maksudnya berimped gitu ya. Nah, perhatikan adik-adik, dalam hal ini ya, dalam hal ini sigma Fz-nya karena dia dalam kondisi setimbang itu adalah 0. Dan ini cara mencari gaya normal. Nah, perhatikan, selalu begitu. Sehingga yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, itu sama dengan 0. Maka N-nya itu akan sama dengan W, yaitu apa? M kali G. Ini secara besarnya, secara arah ya, jelas N-nya ke atas, W-nya ke bawah. Nah, seperti ini apakah memenuhi 3 macam syarat? Syarat 1 memenuhi sama besar? Iya. Berlawanan arah? Iya. Bekerja pada dua benda berbeda? Jelas. Gaya berat ya, titik tangkapnya adalah pusat massa benda. Gaya normal, titik tangkapnya adalah permukaan bidang datar. Jadi ini pun memenuhi. Maka untuk contoh yang A ini adalah iya ya, zia. Artinya zia itu apa? Dia merupakan pasangan aksi reaksi ya. Nah, sekarang kalau yang di B, coba adik perhatian. Yang di B ini ya, tentu saja gaya-gaya yang ada, mari kita lihat ke bawah tadi apa? W, rumusnya M kali G. Katanya kalau tegangan tali dua arah, iya, gitu ya. Oke. Nah, oke, baik. Adik-adik, kalau seperti ini
Coba misalnya, ini saya namai, ada T1, ada T2. T1 ada T2, perhatikan ya. Apakah sama besar itu? Betul. Apakah berlawanan arah? Iya. Apa bekerja pada dua benda yang berbeda? Ya, ini yang tidak ya. Maka dikatakan untuk T1 dan T2 itu bukan pasangan aksi reaksi. Mengapa? Karena syarat yang ketiga tidak memenuhi. Ini yang Anda harus tahu. Oke ya. Nah, kemudian untuk contoh yang C ini kita akan memperdalam bagaimana cara menghitung gaya normal yang bekerja dengan dasar ini tadi. Gitu ya Adik-adik ya. Oke, kita mulai yang I1. Oke, baik. Dik, coba. Benda bermasa 10 kg F1 ke bawah 50 Newton, F2 ke atas 20 Newton kita lengkapkan. Berarti ada gaya ke bawah W. Itu ya Dik ya. W-nya M kali G, G-nya 10. 10 kali 10 berapa Dik? 100 Newton. Ini mg ya. Nah, bagaimana n-nya? Selalu gini, sigma Fj 0 kita terapkan. Yang ke atas positif, ke bawah negatif. Yang ke atas apa ini? Cuma ada F2 ya Dik ya. Berarti positif F2. F1 ke bawah maka negatif. Negatif F1. W ke bawah berarti negatif W. Sama dengan 0. Ya Dik ya. Nah, lalu gaya normal itu di mana? Ya, tentu saja kita gambarkannya gini. Ini ada gaya normal. Ke atas apa ke bawah? Ternyata ke atas. Berarti positif N ditambah gitu. Ya adik-adik ya. Nah, setelah itu hanya masalah pindah ruas. Jadi N sama dengan. Pindah ruas ya. Maka negatif F1 jadi positif F1. Plus F2 jadi min F2. Min W jadi plus W. Ya, sekarang mari angkanya. F1 adalah 50 dikurangi F2 adalah 20 tambah W berarti ditambah dengan 100. Ya adik-adik, sudah ketemu ya? Berarti berapa ini? 50 kurangi 20 adalah 30 tambah 100. Oke. Inilah gaya normalnya. Gitu deh ya, cara nyarinya seperti itu. Nah, nanti juga adik-adik akan bertemu dengan seperti ini. Ya, mari kita cari. Pertama, F-nya kita uraikan dulu. Arah sini, sudutnya ini ya Dek ya. Berarti samping sudut maka cos. Ingat ya, ini materi lalu. F cos 37. Sebaliknya berarti yang ke sana depan sudut, maka yang ke sini adalah F sin 37. Biasa ke bawah ada W, M kali G, dalam ini 10 kg, berarti 100 Newton. Tahu Dek ya. Gaya normal tegak lurus bidang N. Nah, gitu. Mari kita lihat cara nyari N-nya gimana. Sama Adik ya, berangkat dari sigma Fj sama dengan 0. Ke atas positif, ke bawah negatif. Yang ke atas ada positif N. Ada lagi positif F sin 37 min W sama dengan 0. Gitu Adik ya. Sehingga akhirnya N sama dengan, yuk yang positif W-nya ke kanan ya. Jadi positif, ini ke kanan jadi negatif. Min F sin 37. Betul gitu Adik? Oke, coba mari berapa angkanya? W-nya adalah 100 dikurangi dengan F, F-nya 20, sinus 37, 0,6 ya. 0,6 atau 3/5. Gitu Adik ya. Sehingga ini dicoret dulu Dek ya. 20 bagi 5 dalam 4. 4 kali 3 adalah 12. Satu langkah lagi ketemu. Berarti 100 dikurangi 12. Berapa Adik? 88 Newton gitu ya. Jadi apakah selalu N sama dengan W? Tentu saja tidak ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada gaya yang lain itu sudah berbeda. Lah kalau bidangnya miring sudah beda lagi. Jadi yang dipegang bukan N sama dengan W atau sama dengan apa, tetapi konsep dari gaya normal itu sendiri. Cara mencarinya sigma F sama dengan 0 ya gitu. Tentunya dalam arah berimped dengan N itu sendiri. Kalau tegak biasanya sumbunya ya sigma Fj gitu. Bisa saja nanti sigma Fx 0 ya kalau memang datar gitu. Nah sekarang kalau yang miring bidangnya bagaimana? Pertama, Adik harus bisa menguraikan. Ingat ya, lurus ke bawah ada apa Adik? Ada W. W itu apa? M kali G. Nah, kemudian segitiga ini Dek ya, kita bisa buat segitiganya di sini, perhatian. Oke, siku-siku di sini. Jadi gaya asli itu sebagai sisi miring. Ini Adik harus tahu karena tidak jarang yang bingung menguraikan ini.
Gaya aslinya kan MG itu sisi miring, makanya siku-sikunya di sini. Maka otomatis sudut 53 itu adanya di sini. Gitu kan ya? Oke. Nah, setelah seperti itu udah gampang banget. Ini depan pas samping? Samping ya. Karena samping berarti kali cos. Berarti yang ke sini MG cos alfa. Lah yang depan mana? Ini, tapi titik tangkapnya kan ini. Berarti ini depan. Desi kan ya, depan sinus. Berarti MG kali sinus 53 derajat, gitu caranya. Lalu gaya normalnya kemana adik? Gaya normal tegak lurus bidang. Ini dia. Inilah gaya normal, ya, gitu. Lah bagaimana mencari gaya normalnya? Seperti biasa, sigma Fj 0. Dalam hal ini sumbu Z-nya sumbu Z miring. Ini yang kita anggap sebagai sumbu Z. Ini sumbu Z arah miring adik. Jadi yang ke sana positif, sini negatif. Tahu ya adik ya? Berarti apa itu? Positif N ya, terus negatifnya ini. Apa itu? MG cos 53 sorry, sama dengan 0. Ketemulah N ya, sama dengan, langsung kita pakai M-nya 10 kali G-nya 10, cos 53 itu sama dengan sin 37. Betul adik ya? 3/5. Oke, karena adik kita coret ini berarti 2. Betul ya? Maka tinggal 20 kali 3 ya adalah 60 Newton. Nah ini contoh-contoh mendasar bagaimana cara mencari gaya normal gitu ya. Karena sekalian ini adanya di hukum Newton 3, maka kita berikan contoh. Nah, dasar dari hukum Newton 1, 2, dan 3 baru kita berani menantang soal-soal yang ada. Gitu adik ya. Ini pun soalnya hanya soal sekedarnya dulu ya. Meskipun ada 4 nanti, tapi ini yang kelas-kelas sedang. Adapun yang kelasnya lebih susah nanti ada di parts 2. Ini khusus soal. Makanya bisa soal yang lebih kompleks. Gitu adik ya, tetap setia. Baik, kita mulai. Gini adik, dan di sini banyak sekali cara-cara cepat the prompts ya. Tetapi tetap ya dengan cara atau konsep yang ada kita jelaskan dulu. Kalau ada cara cepat pun kita berikan. Jadi benar iya ya, cepat iya. Itu baru yang namanya unggul dan menang dalam kompetisi apapun. Syaratnya kan itu ya, Dek ya. Oke, perhatian. Jika sistem setimbang, perbandingan massa A dan massa B itu berapa? Jadi pertanyaannya, massa A dibanding massa B itu berapa? Gitu. Baik, tadi di depan ya, the prompts berikan adik-adik mengenal 5 gaya. Kalau memang ada, mari digambar. Oke, berarti ada ke bawah tadi gaya berat ya. W, apa Dek? WA, karena benda A. Berarti ini apa Dek? Yuk ngomong WC, ya gitu ya. Ini apa Dek? Ngomong lagi WB. Oke. Lalu ini tali, berarti 2 macam, ada T, ada T. Nah, begitu pula ini, ya di sini ada T, ini pun ada T, ya. Lalu adik, ini pun ada T, ini juga ada T. Oke, serupa adik ya. Ini T, ini juga T. Selalu begitu. Ini T, ini juga T. Nah, sekarang langkah pertama adik harus pahami ya. Satu sistem ini adalah diam, artinya setimbang ya. Sehingga ke atas kurang ke bawah 0, maka T ini, T min WA sama dengan 0, berarti T ini tidak lain adalah WA. Padahal ini kan besar sama arah berlawanan, berarti ini juga WA. Berarti karena gesekan katrol kan diabaikan, berarti ini WA. Oh, berarti T di sini adalah WA. Setelah kita tahu T di sini adalah WA, adik-adik ya, ini boleh kita abaikan, jret gitu. Ya. Hal serupa adik, berarti T di sini siapa? WC. Berarti ini apa Dek? WC. Ya gitu ya. Setelah tahu itu set, berarti ini kita abaikan. Keren ya Dek ya. Hal serupa berarti ini apa Dek? WB. Ini apa? WB. Ini apa? WB. Lah ini apa? WB. Set. Nah setelah tahu ini, mari ini diabaikan. Ya. Adik-adik, akhirnya titik ini saya pindah ke sini. Tinggal ada 3 gaya adik. Ke sana ada WA, betul adik? Oke ya. Kemudian ke sini ada apa itu? Ada WB. Dan ke bawah ada WC. Gitu ya. Sekarang tentang sudutnya. Tentang sudutnya perhatian. Gini Dek. Oke. Kalau saya buat ini sumbu-sumbu koordinat ya.
datar ini adalah sumbu X, kemudian tegaknya ini adalah sumbu Z. Perhatian, 150 ini siku-siku, berarti sisanya adalah 60. Oh, ternyata ini 60 derajat. Oke, betul ya. Hal serupa adik, perhatian, kalau ini 60 berarti ini 30, padahal ini 90 ya. Ini kan 30, ini 90, ini siku-siku, berarti ini 30. Oh, berarti ini adalah 60, gitu kan ya. Kita tentukan sudut terhadap sumbu X positif, nanti akan lebih enak. Oke, cocok ya kalau dijumlah 60, 60, 120. Kemudian sebentar, ada yang keliru mungkin. Ini 60 ya dia, berarti ini 30, ini 60, sorry, salah pencet. Ini 30 ternyata ya. Atau ya, sehingga jumlahnya 180. Oke. Baik. Nah, setelah begitu, ya seperti biasa menguraikan kan sudah materi sebelumnya. Berarti ini menjadi apa, Dik? WB kali cos 60, gitu ya. Kemudian ke sana menjadi apa, Dik? WB kali sin 60. Hal yang sama saya akan uraikan yang WA, berarti ke sini ya. Dia adalah WA cos 30. Ke sini apa, Dik? Adalah WA sin 30, gitu ya, Dik ya. Baik, kemudian ke bawahnya adalah WC. Nah, setelah itu ya memang ciri materi ini adalah seperti ini ya, pakai diagram gaya. Ini sudah kita lengkapkan, kita uraikan. Sigma F0 dalam arah sumbu X ya, Dik ya. Berarti apa, Dik? Kita akan punya WB cos 60, kalau sumbu X itu ke kanan positif ya, ke kiri negatif, yaitu apa? WA cos 30 derajat. Oke, Adik ya. Ini sama dengan 0. Oke, adik-adik perhatian. Berarti WB itu MB kali G cos 60 adalah setengah. Tahu ya? Sama dengan WA, berarti MA kali G cos 30 adalah setengah akar 3. Yang sama kita coret, jelas adalah G. Apalagi, Masya Allah, setengah pun sama. Gitu ya, ya. Maka untuk mencari perbandingan massa A terhadap massa B ya, jelas perkalian silang, Dek ya. MA-nya kali akar 3, MB-nya tinggal kali 1, selesai. Berarti 1 banding akar 3, jawabannya adalah A. Ya, kita Dek ya. Oke. Nah, lah terus yang lain untuk apa? Kalau soal ini memang hanya ditanya perbandingan, Dek ya. Tapi kalau adik-adik ditanya nilai bukan hanya perbandingan, maka langkah masih berlanjut, Dek. Sigma FZ 0, gitu ya, masih berlanjut. Artinya apa nanti? Yang ke atas ini positif, ini negatif, sama dengan 0. Berarti nanti adik dapat persamaan 1, dapat persamaan 2, substitusi baru ketemu. Masya Allah ya. Ini panjangnya materi ini kalau yang ditanyakan nilai. Tapi kalau perbandingan gampang. Nah, selanjutnya gini adik, baik yang ditanyakan perbandingan maupun nilai, ada cara yang teramat sangat cepat ya. Ini kita namai cara TP. Apa TP? The Prompts, gitu ya, supaya adik-adik selalu teringat ya. Sederhana saja. Kita ambil gini caranya. Titik tadi di sini adik ya. Oke. Kemudian tadi ke sana ada gayanya apa? WA. Oke. Ke sana ada gayanya apa, Dik? WB. Ke bawah ada gayanya apa? WC, gitu. Setelah itu kita kenali sudutnya. Jelas nih tadi siku-siku, maka 90 derajat. Jelas sudah diketahui ini tadi sudutnya 150 derajat. Gitu adik ya. Oke. Terus berarti sudut ini berapa? Nah, dari sini juga kelihatan 90 siku tambah 30 berarti 120. Nah, secara umum dia akan berlaku WA dibagi sin, sudut di belakangnya WA, WA ke sana di belakangnya berarti ini 150 derajat ya. Sama dengan WB dibagi sin, sudut di belakangnya WB, di belakang WB berapa, Dik? 120 derajat. Akan sama dengan WC dibagi sin, sudut di belakangnya WC berapa, Dik? 90 derajat. Nah, terbentuk persamaan ini berlaku secara umum, baik perbandingan maupun nilai ya.
nilai gampang, enggak usah dua persamaan lalu substitusi atau eliminasi, tidak. Cukup dengan ini langsung selesai. Misal ini hanya perbandingan dan dia adalah A dan B, maka adik cukup pakai yang ini. Artinya apa? WA berarti MA kali G. Sin 150 kuadran 2 berarti sama aja 180 dikurangi 150. Dia adalah 30. Sin 30 berapa? Setengah, gitu deh. Berarti ini apa? Massa B kali G sin 120 ya. 180 kurangi 120 kan 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, bukannya langsung selesai ya. Setengahnya gimana? Coret. Satu langkah lagi tapi langsung jawaban deh ya. Bahwa MA per MG adalah ya, ingat MA-nya kali akar 3, MB-nya kali 1, selesai. Gitu ya. Nah, sama. Tentu the pram tidak perlu menguraikan masing-masing gaya. Jadi ini akan jauh lebih mempercepat baik perbandingan maupun nilai ya. Oke, gitu ya. Oke. Ini soal pertama Adik-adik. Nah, sekarang mari ke soal kedua. Perhatian. MA 5 kg, MB 3 kg, MC 2 kg, F-nya 10 Newton gitu. Jadi ini 10 Newton. Ya, ini 5 kg. Kemudian ini 3 kg dan ini 2 kg. Oke. Perbandingan tegangan tali antara A dan B dengan tegangan tali antara B dan C. Jadi soal ini menanyakan TAB dibanding TBC. Itu nilainya berapa? Gitu ya. Kita lengkapkan dulu. Sini apa, Dek? Ya, inilah TAB. Lah ini apa? Sebaliknya TBA. Oke ya. Nah, kalau ini apa? TBC. Lah ini apa? TCB. Ya, lalu F. Karena ini licin maka tidak ada gaya gesek. Ya, gaya geseknya 0. Kemudian ada gaya normal ke atas NA, NB, NC gitu ya. Tetapi dalam hal ini karena gaya gesek nggak ada, ya maka tidak perlu kita gambar. Ya, kecuali diminta diagram lengkap gaya, maka semua gaya kita gambarkan. Nah, untuk keperluan mengerjakan ini ya itu nggak perlu, ya karena licin. Kalau licin kan tidak ada gaya gesek. Gaya normal kan untuk mencari gaya gesek, Dek ya. Begitu. Nah, terus gimana? Ya langsung kita cari dulu percepatan. Apa, Dek? Sigma F dibagi sigma M ya. Saatnya kita terapkan konsep kita. Kalau ditarik ke sana berarti geraknya kemana? Geraknya ke kanan. Searah gerak positif berlawanan negatif. Urut yo, ini searah gerak berarti positif F. TCB berlawanan berarti min TCB. TBC searah gerak berarti plus TBC. TBA berlawanan berarti min TBA. Gitu kan supaya adik mengerti. Lalu ini searah berarti plus TAB. Sigma M tidak kenal negatif. Ya udah, berarti massa A tambah massa B tambah massa C. Gitu loh adik-adik ya. Paham ya? Tentu. Nah, sehingga adik perhatikan baik-baik. Ini kan besarnya sama, arahnya berlawanan, meniadakan. Ini juga meniadakan. Berarti tinggal F yaitu 10 Newton dibagi massa A 5 tambah massa B 3 tambah massa C 2. Ini kan 10 bagi 10 1. Gitu adik ya. 1 meter per sekon kuadrat. Ya. Ini baru apanya, Dek? Percepatannya. Dan adik perlu tahu ya, untuk mencari gaya apapun dalam suatu sistem, adik memang harus mencari yang namanya percepatan, ya. Sekarang setelah percepatan ketemu baru mari kita cari. Kita akan mencari TAB misalnya, supaya adik ngerti konsepnya, ngerti caranya. TAB itu mana di sini? Berarti kita terapkan ya, bahwa A tadi sigma F per M, tapi hanya di sistem ini, berarti masanya hanya massa A, betul? Sigma F juga yang terjadi di benda A saja. Berarti kalau gitu, yang di benda A saja, Dik, searah ya, kan geraknya sana, maka sigma F-nya adalah TAB. Gitu. Massa A, massa A-nya adalah 5. Tadi percepatannya sudah kita hitung 1. Ini ya, Dik ya, kita pakai. Satu langkah lagi ternyata TAB adalah 5 kali 1. 5 Newton. Gitu ya. Karena nanti untuk membandingkan TAB dan TBC, oke. Berarti mari kita cari bagaimana mencari TBC. Gitu ya, Adik-adik ya.
Nah, TBC gitu ya. Boleh adik lihatnya di sini adik. Ya, di sini. Karena geraknya ke kanan, ini bisa dilihat sistem keseluruhannya ini yang kotak merah ya dia, perhatikan kotak merah. Berarti di sini kita terapkan sigma F ya, langsung sigma M. Kalau yang di kotak merah kan ada MB dan MA ya. Berarti massa B ditambah massa A. Ini sigma M kali percepatan gitu. Sementara sigma F-nya ya di kotak merah ini positif TBC gitu. Lalu ada min TBA berlawanan tuh ya, plus TAB. Itu Dek ya, searah gerak ini. Sama dengan MB tambah MA, berarti 3 ditambah 5 kali percepatannya adalah 1. Gitu. Tampak bahwa ini jelas saling meniadakan. Satu langkah lagi adik, berarti kita punya TBC adalah 3 tambah 5 8 kali 1 dia 8 Newton. Gitu ya. Nah, kita sudah temukan TAB, sudah temukan TBC. Tinggal kita bandingkan ya, berapa perbandingannya? TAB-nya adalah 5, TBC-nya adalah 8. Jawabannya apa, Dik? 5 banding 8 D. Gitu. Ngerti ya, Dik ya? Oke. Nah, apa ada cara cepatnya? Tentu ya, The Prams ini kaya dengan cara-cara cepat. Nah, TP-nya adik ya, The Prams-nya ini sederhana sekali ya. Hanya gini, untuk mencari perbandingan, adik tidak perlu mencari A dan tidak perlu mencari masing-masing, karena ini yang ditanya perbandingan, kecuali kalau nilai itu baru. Jadi cukup gini, coba adik, ini arah geraknya ke kanan apa ke kiri? Kanan ya adik ya. TAB untuk arah gerak ke kanan ya, yang ditarik benda apa? Benda A kan? Maka TAB pasti sebanding dengan massa A. Gitu loh, Dek. Sedangkan TBC ini ya, Dek. Ya, karena geraknya ke kanan, maka dia menarik B dan menarik A. Maka di sini ya massa B ditambah dengan massa A, itu saja. Ya, selesai. Betulkah sama? Massa A berapa, Dek? 5. Massa B berapa, Dek? 3. Ditambah massa A-nya berapa? 5. Betul adik, 5 banding 8. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk The Prams ya. Gitu. Konsep mendasarnya mengerti dan memahami. Cara cepatnya karena memang di ujian-ujian waktu itu dibatasi, adik juga menguasai. Luar biasa ya. 2 nomor berlalu untuk hukum Newton. Nah, nomor 3 dan 4. Ya, ambil nafas dalam-dalam supaya tetap bisa mengikuti secara baik ya dan secara lengkap. Baik, kita mulai nomor 3. Perhatikan gambar. Jika massa tali, massa katrol dan gaya gesek diabaikan ya, dalam konteks hukum Newton ini memang selalu begini ya, Dik. Karena kalau gesekan katrol tidak diabaikan ini, adik harus tahu, maka nanti yang terjadi kita selesainya dengan dinamika rotasi ya. Bukan lagi dinamika translasi ya. Dinamika rotasi juga kita pelajari tapi di kelas 11 gitu. Perhatikan gambar. Jika massa tali, massa katrol dan gaya gesek diabaikan, percepatan dan tegangan tali. Percepatan ya itu adalah A dan tegangan tali adalah T. Nah, T-nya berapa? Ini untuk optionnya sampai kelupaan ini ya, belum kita tulis ya. Ya kita tulis enggak apa-apa ya. Namanya option itu kan hanya sesuatu yang disediakan ya. Enggak perlu aja, enggak perlu ya. Saya yakin ini enggak mengurangi apapun ya, enggak masalah. Oke, langsung ke permasalahan. Yuk kita lengkapkan diagram gaya dulu. Ngomong, Dek. Ngomong apa? Ya ngomong WA. Biasa ya. Lagi, Dek. Apa, Dek? Oke, WB. Sana, Dek. Apa, Dek? TA. Apa lagi, Dek? TB. TB bukan, masih TA gitu ya. Lalu di sini apa? TB. Apa lagi juga TB. Iya, gitu ya, Dek ya. Baik. Setelah itu percepatan ditanyakan. Tadi saya ngomong. Ya, berarti hukum Newton 2 tadi punya rumus apa, Dik? Sigma F dibagi sigma M. Gitu ya, Dik ya. Oke. Coba lihat arah geraknya. Adik, massa A dan B besar mana? Besar B, berarti B-nya menang. B-nya arah geraknya ke bawah. Kalau gitu, A-nya menyesuaikan arahnya ke atas. Kan tidak mungkin dua-duanya ke bawah. Ingat, Dik,
searah gerak positif berlawanan gerak negatif. Kita mulai dari ini, geraknya ke bawah, WB ke bawah, berarti positif WB. Geraknya ke bawah, TB ke atas, berarti negatif TB. Geraknya ke bawah, TB ke bawah, berarti positif TB. Gitu loh Dek caranya, ya. Jadi arah geraknya penting. Sekarang ini, geraknya ke atas, TA-nya ke bawah, berarti negatif TA. Geraknya ke atas, TA-nya ke atas, berarti positif TA. Masya Allah, ya, detail sekali. Geraknya ke atas, WA-nya ke bawah, berarti negatif WA. Sigma M itu siapa? Massa A ditambah massa B. Masya Allah, jelas deh ya? Jelas. Nah, sehingga akhirnya dalam sistem ini saling meniadakan. Akhirnya tinggal siapa itu Dek? Bawaannya adalah, yuk, WB langsung angka. WB, M kali G, 80 Dek ya. Dikurangi WA, berarti 2 kali 10, 20. Massa A 2, ditambah massa B 8. Gitu ya. Dia adalah 60 dibagi dengan 10. Berapa A-nya? A-nya adalah 6. 6 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Oke, adik-adik. Ternyata bagaimana? Sudah sama? Sudah. Nah, gitu. Kemudian untuk tegangan tali ya, adik harus tahu. Dalam hal ini ya, adik harus mengerti bahwa TA sama dengan TB, kita namai T gitu saja ya. Untuk hal demikian sama karena gesekan katrol diabaikan. Artinya tidak ada yang menjadi gaya gesek. Maka TA dan TB itu sama. Gitu ya. Berarti adik, nah, mencari sub gaya dari satu sistem gaya, maka kita ambil salah satu saja. Boleh misalnya kita ambil benda A. Oke ya. Nah, kita misalnya mengambilnya adalah benda A. Mari. Berarti kayak tadi, bahwa A adalah sigma F dibagi di benda A, M-nya MA. Sigma F juga di benda A. Itu adik. Sigma F di benda A ke atas positif ya, ini arah gerak ke atas, ini negatif. Berarti apa? TA dikurangi WA. Lalu di sini massa A. Oke, hanya 6 kita cari itu, makanya harus cari A ya dia. Terus TA-nya memang dicari, dikurangi WA. WA-nya adalah 20 ya. Lalu massa A-nya adalah 2. Oke, dari sini coba. 6 kali 2, 12, itu adalah TA dikurangi 20. Satu langkah lagi, berarti TA-nya berapa Dek? Pindah ruas ya. 20 ditambah 12, berapa itu? 32 Newton. Oke. Nah, ketemu. Jadi A-nya adalah 6, tegangan talinya 32. Nah, mungkin adik ada beberapa pertanyaan. Biasanya gitu ya, kalau saya ngajar siswa manapun ya. Pertama dia akan bertanya, mengapa? Ini yang dipakai hanya TA yang positif. Ini kan juga TA, kenapa nggak dipakai? Gitu ya. Ingat ya, saya jawab. Sekali lagi, sigma F-nya itu di titik di benda A. Kalau TA yang ini titik tangkapnya adalah katrol, Dik, bukan benda A, maka tidak kita pakai dalam mencari T-nya. Gitu loh. Itu biasanya dia akan tanya seperti itu, ya. Lalu pertanyaan kedua, kalau TA sama dengan TB, mengapa kita pilih benda A? Kalau benda B, apa nggak boleh? Kalau nggak boleh, alasannya apa? Ya saya jawab boleh. Siapa yang melarang? Ya. Loh, apa hasilnya sama? Pasti sama kalau benar, ya. Kalau salah berarti tidak benar, ya. Nah, kali ini ya kita belajar ya supaya adik menguasai materi. Saya uraikan, kita tunjukkan betulkah sama, ya. Coba kita akan pakai benda B. Iya. Pastinya harus sama. Kalau tidak sama the pram malu nanti ya. Jadi apa? A sama dengan sigma F di benda B dibagi massanya juga massa B. Yuk, mari konsisten. B, arah geraknya ke bawah, berarti WB-nya positif. Positif WB. Ini gerak ke bawah, TB-nya ke atas. Kan ini kan yang kita pakai ya, Dik ya. Oke, berarti apa? Min TB per massa B. Adik-adik, A-nya bernilai 6 gitu. WB berarti massa B kali 10 ya. 80. Betul ya, 8 kali 10 dikurangi TB per massa B-nya adalah 8. Gitu. Adik-adik, perhatian. 6 kali 8. Berapa, Dik?
48. Itu sama dengan 80 dikurangi TB. Oke. TB-nya ke ruas kiri jadi positif. Berarti dia adalah 80 dikurangi 48. Sudah kelihatan ini bau-baunya ya. Dia akan menghasilkan angka yang sama ini. Berapa? 80 dikurangi 48, 32. Subhanallah, bukan sulap, bukan sihir ya. Tepuk tangan lagi untuk The Prams. Ternyata memang sama. Jadi mau pakai benda A atau B itu pilihan karena memang bebas. Boleh A, boleh B dan hasilnya akan sama ya. Kalau beda berarti ada yang salah gitu ya. Tahu adik ya? Nah, oke. Baiklah, adik-adik. Untuk mencari seperti ini, ya, saya ada The Prams-nya, ada cara cepatnya juga ternyata. Bahwa gini, ya, untuk mencari A, gitu, kita cukup pakainya, ya, sigma F total dibagi sigma M total, gitu aja. Ya, artinya apa? Ya berarti sigma F totalnya WB atau massa B kali G, gitu ya. Ini kan meniadakan. Massa B kali G dikurangi massa A kali G dibagi massa A ditambah massa B. Kan ini sigma M. Dari situ aja deh ya. Maka nanti hasilnya langsung akan sama ya. Yaitu ketemu berapa? 6 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Oke. Itu. Kemudian berikutnya. Coba di soal nomor 4. Nah, perubahan sistem gaya dari 3 ke 4 ini juga banyak yang bingung ya. Cermati, ikuti baik-baik. Ke bawah apa Dik? WB. Oke, lagi Dik. WA. Licin, tidak ada gaya gesek. Apa ini? T, karena sama ya. Ini T. Serupa T. Lagi T. Nah ingat ya, 5 macam gaya yang di depan saya rekomendasikan. Nggak ada gaya gesek ya, karena licin ya udah. Berarti arah gerak benda W. Pasti kan B-nya turun, betul ya, karena yang narik kan WB. Lah kalau B-nya turun A kemana? Pasti ke kanan, dia akan menyesuaikan, gitu ya Dik ya. Oke, nah ini pertanyaannya, jika balok B mula-mula ditahan kemudian dilepas, sama Dik, percepatan dan tegangan tali, gitu ya. Hal yang sama yuk kita cari. A sama dengan apa tadi? Sigma F dibagi sigma M. Adik-adik perhatian semua. Urut sini. Geraknya ke bawah, WB ke bawah, searah gerak maka positif. Ini berarti berlawanan min T, lalu searah plus T. Gitu ya. Kembali yang di atas, lah ini hati-hati. Geraknya ke kanan, ini ke kiri, berarti min T. Gerak ke kanan, ini ke kanan, berarti plus T. Terus, apa lagi? Coba, WA-nya gimana? Ya. Kalau WA searah enggak? Tidak. Berlawanan enggak? Tidak. Tapi tegak lurus. Ya. Kalau tegak lurus maka tidak kepakai adik. Dan gaya yang berlawanan tidak ada. Berarti ya sudah. Di sini adalah MA plus MB. Adik-adik tidak jarang loh ya. Yang ini terus min WA. Hati-hati. Ya. Tidak jarang siswa yang ini min WA. Salah. Jangan begitu. Ya. Kalau ditanya ke siswa mengapa dik min? Lah kan ke bawah Pak. Apa aturannya ke atas ke bawah? Tidak kan? Tapi aturan plus min itu apa? Searah gerak atau berlawanan dengan gerak. Nah ini ya adik harus tahu. Baik, kemudian mari. Berarti kita hitung. Ya, set jelas T-nya saling meniadakan. Ini dengan ini dengan ini. Oh, gampang banget. Massa 10, berarti beratnya 100. MA plus MB dia adalah 10. Ditambah dengan 30, gitu ya. Nggak masalah. Berarti berapa Dik? 100 dibagi 40, 10 bagi 4 berapa Dik? 2,5 meter per sekon kuadrat, gitu adik ya. Oke. Nah setelah itu A-nya ketemu ya. Begitu A-nya ketemu ya kita akan mencari T. Pilih benda, ini bebas ya, sama dengan yang atas tadi karena memang sama ya. Kalau bebas kayaknya yang lebih gampang mana? Ya gampang A toh ya. Gitu ya. Saya mengambil benda A biar gampang ya. Mari kita cek. Pakai A sama dengan sigma F dibagi M. Masanya massa A, sigma F-nya di A. Ingat, di A berarti di kotak hijau ini ya. Geraknya ke kanan, T-nya ke kanan, berarti positif T. Yang ke kiri ada? Tidak ada. Oh ya sudah, berarti MA. Masya Allah, gampang sekali ya. A-nya 2,5, T-nya ditanya. Massa A-nya adalah 30. Satu langkah lagi, 2,5 kali
30 kali 2 60 tambah setengahnya 15 berarti 75 Newton. Selesai. Gitu ya. Oke, mudah banget. Ya. Oke, ngerti ya dia? Sudah ada gambaran sehingga di hukum Newton ini kalau sejak awal adik memahami ternyata bukan masalah yang rumit ya, tetap selalu mengikuti. Tapi kalau sudah dari awal tidak menguasai konsep, menguraikan gayanya tidak dilatih dan tidak ngerti gimana caranya, pastinya yang ada bingung dan bingung ya. Seperti yang tadi The Prams katakan adik-adik bahwa di part 1 ini untuk soal yang kita tampilkan soal-soal sedang, soal-soal umum, bukan soal yang menantang. Soal menantang akan The Pram kupas khusus membahas soal hukum Newton tentang gerak di part 2. Tetap stay adik ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Like dan tulis komennya supaya membangun serta bagikan ke teman-teman agar banyak manfaat. Gitu ya. Tetap setia dengan The Pram. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.